Selamat pagi guys. Hari ini topik kita tentang manfaat daripada CAPD. Ada satu metode alternatif ya selain hemodialisa bagi teman-teman yang menjalani cuci darah. Namanya CAPD. Metode ini berbeda dengan hemodialisa yang menggunakan mesin, di mana kalau hemodialisa menggunakan mesin itu selangnya dipasang di lengan. Tapi pada CAPD itu melalui selang yang dipasang pada rongga perut. Ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa di dalam darah dan membuangnya melalui air kencing. Ketika ginjal gagal melakukan fungsinya, maka zat-zat sisa akan menumpuk di dalam tubuh, menimbulkan efek yang berbahaya. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka penderita gagal ginjal memerlukan bantuan untuk menyaring zat-zat sisa dari darah tersebut. Itulah yang kita sebut dengan dialisis. Nah, dialisis itu ada dua, yaitu dialisis dengan menggunakan metode hemodialisis yang biasanya kita menggunakan mesin cuci darah yang ada di rumah sakit, dan peritoneal dialisis, yaitu cuci darah dengan menggunakan selang dari perut yang bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah yang kita sebut dengan CAPD. Nah, CAPD ini itu diawali dengan membuatan suatu lubang di daerah pusar oleh dokter bedah. Kemudian selang ini digunakan untuk apa? Memasukkan cairan yang kita sebut dengan dialisat ke dalam rongga peritoneum. Kemudian cairan itu dibiarkan beberapa jam, di mana cairan itu akan menyerap sisa-sisa metabolit atau sisa-sisa racun makanan itu ke dalam rongga peritoneum. Kemudian dibuang kembali dari selang tersebut. Jadi proses ini dilakukan kurang lebih 4 kali dalam 1 hari. Kemudian 1 kali dilakukan itu berkisar 30 menit. CAPD ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang harus menjalani cuci darah tapi posisinya jauh dari pusat kesehatan atau jauh dari pusat kesehatan yang memiliki fasilitas hemodialisis, atau masih memiliki keengganan untuk melakukan perawatan hemodialisis di rumah sakit karena harus beginilah, takut beginilah. Maka CAPD ini adalah salah satu alternatif pilihannya. Keunggulannya dari CAPD ini adalah pasien gagal ginjal tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Kalau pasien yang menjalani hemodialisis di rumah sakit biasanya kan berkunjung antara 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu. Masing-masing episode cuci darah itu berlangsung 5-6 jam. Sedangkan CAPD itu bisa dilakukan di rumah ya, tanpa membutuhkan mesin hemodialisis. Pasien tidak perlu rutin berkunjung ke rumah sakit atau klinik untuk menjalani cuci darah. Peralatan CAPD ini juga bersifat portable, mudah dibawa ya. Peralatan CAPD biasanya hanya berupa kantong cairan dialisat, klip, dan kateter untuk mengalirkan cairan dialisat. Biasanya kalau dia tidak dipakai maka akan ditempel di daerah perut. Kemudian larangan atau batasan makanan bagi pengguna CAPD jauh lebih ringan daripada orang yang melakukan hemodialisis. Karena apa? Karena kalau CAPD kan dilakukan pencucian 4 kali sehari. Hampir sama dengan fungsi ginjal normal. Sedangkan kalau hemodialisis dilakukan antara 2 atau 3 kali di rumah sakit. Tentu larangan makanan bagi CAPD jauh lebih sedikit. Fungsi ginjal dapat bertahan lebih lama ya. Lebih baik juga bagi jantung dan pembuluh darahnya dibandingkan dengan kita menggunakan hemodialisis. Tetapi CAPD juga memiliki risiko ya. Pertama, daerah
yang kulit yang tempat dipasang kateter mudah sekali mengalami infeksi, terutama oleh bakteri jika kebersihannya kurang terjaga. Apalagi teman-teman yang cuci darahnya karena ginjalnya rusak disebabkan karena diabetes mellitus. Tentu areal kulitnya itu kurang mendapatkan vaskularisasi yang baik sehingga infeksi di daerah tersebut bisa menjadi jauh lebih parah. Kemudian mudah mengalami yang namanya hernia. Bisa peningkatan berat badan ya, karena cairan dialisat kan mengandung gula yang disebut dengan dextrose. Inilah yang mengakibatkan terjadinya berat badan pada pengguna CAPD. Kadang dialisis dengan menggunakan ini belum tentu akan baik selamanya ya. Pada masanya pasiennya harus beralih kepada hemodialisis. Jadi teman-teman yang harus menjalani hemodialisis, harus menjalani dialisis ya karena ginjalnya sudah stadium akhir, baik karena diabetes, karena hipertensi, karena batu ginjal atau karena infeksi, tetapi masih enggan untuk pergi ke rumah sakit atau posisinya jauh. Misalnya kita yang di Palu ya. Di Palu itu kan hanya beberapa rumah sakit yang memiliki mesin cuci darah. Tapi kalau kita berada posisinya mungkin di Toli-Toli, di Buwol, ya, di Tantena, itu mungkin akan mengalami kesulitan dalam hal hemodialisis. Sehingga CAPD ini adalah alternatif. Dapat dilakukan di mana saja, di rumah. Kemudian kalau kita mencegah infeksinya, mungkin kita harus membersihkan daerah tempat terpasangnya kateter lebih steril agar tidak terkena infeksi sehingga penggunaannya jauh lebih lama. Demikian rekan-rekan topik kita tentang CAPD sebagai salah satu alternatif pengganti daripada hemodialisis pada pasien-pasien dengan gagal ginjal stadium akhir.